Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Lestari dengan akhir NIM 082. Saya dari kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran IPA. Di sini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama ada materi evaluasi, pengukuran, dan asesmen. Yang kedua ada fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada konsep asesmen dalam pembelajaran. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu ada materi evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Yang poin pertama yaitu ada pengukuran, yakni mencakup definisi, karakteristik, tujuan, dan contoh. Definisi dari pengukuran sendiri yaitu proses sistematik yang digunakan untuk menentukan angka yang merepresentasikan karakteristik suatu siswa atau individu tertentu, atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data numerik melalui pengamatan yang empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan, yang berfokus pada aspek kuantitatif atau yang berbau dengan angka, serta memiliki tujuan yaitu menyediakan data numerik yang objektif dan kemampuan atau karakteristik siswa untuk analisis lebih lanjut, serta meningkatkan pembelajaran, memandu pembuatan keputusan pengajaran, dan mendiagnosa masalah, serta pembelajaran dan performa. Contohnya, yaitu guru memberikan tes matematika untuk pengetahuan siswa sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang telah disampaikan. Bisa juga guru tersebut memberikan suatu pelajaran yang dipresentasikan oleh peserta didik, baik berupa hasil belajar, literasi sains, atau pemecahan masalah. Poin yang kedua yaitu ada asesmen yang mencakup definisi, karakteristik, dan contoh serta tujuan dari asesmen. Definisi dari asesmen sendiri yaitu sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan para siswa, baik program maupun kebijakan pendidikan. Asesmen sendiri juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis serta menginterpretasi informasi tentang capaian belajar siswa untuk memahami sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Serta tujuan dari asesmen sendiri yaitu untuk mengumpulkan informasi yang bermakna tentang pengembangan dan capaian belajar siswa, serta efektivitas pemrograman dan kebijakan pendidikan. Tujuannya yang paling utama yakni sebagai dasar dalam pembelajaran. Karakteristik dari asesmen sendiri yaitu bersifat sistematis dan menyeluruh, bukan hanya sekedar memberi nilai, melainkan juga meliputi proses pengumpulan informasi, analisis data, refleksi, serta pemberian umpan balik kepada siswa mengenai hasil belajar yang telah dicapai, dan prestasi yang holistik dan berorientasi kepada siswa. Asesmen dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu ada asesmen diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi kesulitan siswa. Siswa tersebut kesulitan di bagian mana dalam pelajaran tertentu. Yang kedua ada asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir dalam proses pembelajaran. Asesmen selektif yaitu digunakan untuk menyeleksi siswa. Semisal ada siswa yang ingin diajukan untuk mengikuti lomba atau mewakili sekolah dalam perlombaan tertentu. Poin yang ketiga yakni ada evaluasi yang mencakup definisi, karakteristik, contoh, serta tujuan dari evaluasi. Definisi dari evaluasi sendiri yaitu evaluasi berasal dari bahasa Inggris yakni evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Secara garis besar, evaluasi dapat dikatakan sebagai proses penilaian terhadap kualitas tertentu, atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu proses yang membuat keputusan berdasarkan hasil dari asesmen. Tujuan dari evaluasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni ada keeping the track.
yakni menelusuri dan melacak proses belajar para siswa. Yang kedua ada finding out, yakni mencari atau menganalisis kelemahan serta kekurangan para peserta didik. Yang ketiga ada summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik atau tingkat pemahaman peserta didik. Yang keempat ada checking up, yaitu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran, sejauh mana peserta didik tersebut memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Dan karakteristik dari evaluasi yaitu bersifat luas dibandingkan asesmen atau penilaian, karena tidak hanya menilai hasil belajar siswa tetapi juga menilai keseluruhan program, metode maupun pendidikan. Contohnya yaitu asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan mutu pendidikan secara nasional serta mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Poin selanjutnya yaitu ada hubungan dari pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Hubungannya yaitu pengukuran menjadi dasar untuk mendapatkan suatu angka atau skor maupun data, dan asesmen menjadikan data atau hasil dari pengukuran tersebut yang ditambahkan dengan informasi untuk menilai seberapa jauh siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Dan evaluasi menggunakan hasil dari asesmen untuk pengambilan suatu keputusan. Berikutnya yaitu ada perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan asesmen. Pengukuran yakni fokusnya pada angka atau skor hasil belajar serta memiliki ruang lingkup yang cukup sempit. Dan asesmen yaitu fokusnya informasinya lebih menyeluruh terhadap capaian belajar siswa dan ruang lingkupnya lebih luas, serta evaluasi yaitu berfokus pada penafsiran dan keputusan serta ruang lingkupnya paling luas dibanding asesmen dan pengukuran. Dilanjutkan materi yang kedua yaitu ada tujuan dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran yaitu terdiri dari mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami siswa, serta meningkatkan atau memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Juga sudah disinggung di awal tadi, tujuan evaluasi mencakup 4 yaitu keeping track, finding out, summing up, dan checking out. Fungsi evaluasi pembelajaran dalam pendidikan memiliki peran penting dalam 3 aspek utama, yaitu ada aspek psikologis, yakni evaluasi membantu dan memahami pengembangan individual pada siswa. Dalam bidang didaktik, evaluasi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran serta membantu guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Pada segi administratif, memberikan informasi yang diperlukan untuk merumuskan suatu kebijakan. Selain itu, fungsi dari evaluasi yaitu ada evaluasi selektif yang digunakan untuk menyeleksi para siswa. Jika ada siswa yang ingin mengikuti atau diajukan lomba, maka akan diseleksi terlebih dahulu melalui evaluasi selektif ini. Serta ada evaluasi penempatan. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran, yaitu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada evaluasi formatif serta sumatif. Evaluasi formatif yakni evaluasi yang dilakukan pada saat tahapan pembelajaran atau pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir, ketika sudah selesai semua maka evaluasi sumatif baru bisa dilakukan. Manfaat evaluasi sendiri bagi peserta didik yaitu digunakan untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Bagi guru yaitu digunakan untuk mendeteksi peserta didik baik yang sudah maupun belum
dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi sekolah, yakni hasil belajar cerminan untuk kualitas sekolah, serta membuat program sekolah dan pemenuhan standar. Prinsip dari evaluasi terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ada kontinuitas, yakni dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ada komprehensif, yaitu mencakup berbagai aspek penting dalam pembelajaran. Ada juga kooperatif, yaitu melibatkan kerjasama antara guru dan siswa. Ada juga objektif yang dilakukan secara adil dan tidak memihak salah satu pihak. Ada juga praktis, yaitu dirancang untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Dilanjutkan materi yang ketiga, yaitu ada konsep asesmen dalam pembelajaran. Ada 3 kategori asesmen, yaitu yang pertama yaitu asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen dipandang sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri yang berfokus pada refleksi diri dan metakognisi, yakni self-monitoring dan self-correction. Contoh, refleksi belajar mandiri, jurnal harian, dan diskusi reflektif. Yang kedua yaitu ada asesmen for learning atau asesmen untuk pembelajaran, yakni proses pembelajaran untuk memberikan informasi bagi guru mengenai capaian belajar siswa, berfokus pada pemberian umpan balik, contohnya yakni observasi kelas, lembar kerja siswa, konferensi guru dan murid, serta strategi KWL atau what I know, what I want to know, what I learned dalam belajar online. Yang ketiga ada assessment of learning atau asesmen tentang hasil belajar yang dilakukan di akhir pembelajaran yang berfokus pada capaian siswa dan biasanya berupa rapot atau sertifikat. Contohnya yaitu ujian akhir semester, portofolio atau tugas maupun proyek akhir yang diberikan oleh guru. Jenis-jenis evaluasi diantaranya yang pertama yaitu ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya yakni kuis singkat maupun diskusi yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua yaitu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan setelah semua rangkaian proses pembelajaran telah berakhir, contohnya yaitu UAS atau ulangan akhir semester maupun proyek akhir yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu ada evaluasi diagnostik, yakni evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan awal para siswa. Yang keempat yaitu ada evaluasi autentik, yakni evaluasi yang menekankan kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu kehidupan nyata maupun dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu ada tes. Tes yaitu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Fungsi tes dalam bidang administrasi yaitu untuk menilai kurikulum, memperluas hubungan dengan masyarakat, serta penempatan siswa baru. Fungsi tes dalam bidang kelas atau untuk kelas yaitu mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bagian mana yang belum dikuasai. Yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk menentukan strategi dalam pembelajaran berikutnya. Fungsi tes dalam bidang bimbingan yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk menentukan pilihan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan tes. Yang pertama yaitu menentukan tujuan tes. Yang kedua yaitu menetapkan materi yang akan diuji. Yang ketiga menentukan jenis tes. Yang keempat menyusun kisi-kisi tes. Yang kelima menuliskan soal yang akan dijadikan untuk tes. Yang keenam yaitu menguji cobakan tes. Dan yang ketujuh yaitu menganalisis hasil uji coba. Dan non-tes yaitu cara penilaian yang dilakukan dengan tidak menggunakan soal maupun tes, melainkan dengan cara pengamatan secara sistematis. Sekian penyampaian ringkasan dari ketiga materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.